Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapatkan ridha dari Allah ya untuk belajar ilmu-ilmu Allah, yaitu ilmu fikih ya anakku. Belajar kali ini ya Pak Nasrullah akan menjelaskan tentang tayamum ya. Tayamum menurut bahasa ialah al-qasdu yang artinya menuju. Sedangkan menurut syarak adalah menggunakan tanah yang suci untuk mengusap muka dan kedua tangan menurut aturan yang sudah ditentukan sebagai ganti wudhu atau mandi karena beberapa sebab. Jadi tayamum ini adalah sebagai pengganti wudhu. Jadi tayamum ini bisa digunakan apabila krisis air atau tidak ada air, dalam kondisi tidak ada air. Nah, seperti itu. Maka kalian bisa tayamum. Nah, tayamum adalah salah satu rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang kesulitan mendapatkan air atau tidak diperkenakan menggunakan air apabila sakit. Nah, jadi sebab diperbolehkannya tayamum yang pertama itu tidak ada air, yang kedua itu tadi karena apa? Karena sakit ya, anggota wudhunya ya ada sakit, maka diperbolehkan untuk tayamum. Syarat-syarat sah tayamum yang pertama yaitu telah memasuki waktu sholat ya boleh ya. Yang kedua itu sudah berusaha mencari air tapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk ya, misalnya di hutan ya mau sholat, atau ketika kalian kemah ya atau camping di gunung susah mendapatkan air ya, masih bisa menggunakan tayamum bila waktu sholat sudah masuk ya. Yang ketiga itu dengan menggunakan tanah dan debu yang suci. Nah, ini yang sangat penting ya, menggunakan tanah yang suci atau debu yang suci. Yang keempat yaitu akan tambah parah sakitnya atau lama sembuhnya bila anggota wudhu terkena air. Lah, ini orang sakit apabila anggota wudhunya yang sakit, anggota badan yang biasanya terkena wudhu itu lebih parah ketika kena air, maka bisa melaksanakan atau bisa dilakukan yaitu tayamum. Fardu tayamum yaitu niat dalam hati mengusap debu dengan kedua telapak tangan ya pada muka ya. Jadi ketika awal mengusap muka itu dibaca niatnya ya. Niatnya bagaimana anak-anak ya? Niatnya nawaitu tayamuma ya. Nawaitu tayamuma listibahati sholat fardhu lillahi ta'ala ya, ini ya. Yang penting itu listibahati sholat ya. Ya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat wajib karena Allah Ta'ala ya. Nawaitu tayamum listibahati sholat fardhu lillahi ta'ala ya. Yang kedua yaitu mengusap muka ya. Yang ketiga yaitu mengusap tangan sampai siku-siku ya, dan selanjutnya yaitu tertib. Nah, jadi tidak boleh tangan dulu baru muka, tidak boleh, tapi harus urut, yaitu muka dulu baru kedua tangan sampai siku. Hal-hal yang sunnah dalam tayamum yaitu membaca basmalah sebelum tayamum ya, lalu berniat tadi, mendahulukan anggota yang kanan ya, mengusap tangannya itu didahulukan yang kanan. Yang selanjutnya itu menipiskan debu, yaitu apa ya, menipiskan debu ini agar tidak terlalu tebal ya, ben ora kandel-kandel debune ya, tipis saja seperti itu. Yang selanjutnya itu membaca kedua kalimat syahadat ya setelah selesai tayamum, sama seperti wudhu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ya, seperti itu. Hal-hal yang membatalkan tayamum, segala hal yang membatalkan wudhu ya, itu juga sama saja membatalkan tayamum ya. Kentut ya, memegang kemaluan ya, bersentuhan selain mahram, yaitu juga membatalkan wudhu ya. Tidak sadar atau mabuk itu membatalkan wudhu ya, membatalkan wudhu atau membatalkan tayamum itu tadi. Melihat air sebelum melakukan sholat, nah ini maka batal tayamumnya ya. Apabila kalian sudah tayamum
terus mau perjalanan untuk melaksanakan sholat, kalian tiba-tiba melihat air yang bisa digunakan untuk wudhu, maka tayamum kalian adalah tidak sah ataupun batal. Maka kalian harus wudhu lagi ya, wudhu dan tayamumnya tadi batal. Seperti itu. Yang ketiga itu murtad atau keluar dari Islam, maka itu akan membatalkan tayamum. Fungsi tayamum, seorang berhalangan wudhu boleh bertayamum, dan tiap-tiap tayamum hanya boleh untuk satu kali sholat fardu ya. Apabila kalian mau sholat fardu lagi, itu harus tayamum lagi ya. Misalnya kalian sholat zuhur ya, tayamum. Nanti sholat asar harus tayamum lagi, walaupun tidak batal tapi harus tetap tayamum ya. Tapi kalau sholat sunnah bisa digunakan untuk beberapa sholat sunnah ya, seperti itu. Dan tayamum juga bisa menggantikan untuk pengganti mandi jenabat ya, atau mandi besar. Itu bisa digunakan pengganti mandi besar apabila kalian tidak bisa menemukan air sama sekali, gak ono banyu belas wis misalnya ya, itu baru bisa menggunakan tayamum. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk pelajaran fikih.